Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Terserah akan mempresentasikan aplikasi kami yang berjudul InOneCare, yaitu aplikasi manajemen data hewan berbasis web. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu pertama saya Distanis Kamalia, yang kedua ada Farazah Wajinisel, ketiga Najwa Kalina Paramesri, dan keempat ada Nadira Salsabila Sukawan. Jadi InOneCare ini dibuat untuk membantu pengelolaan data hewan secara terpusat, mulai dari pendataan, penyimpanan riwayat, hingga komunikasi antar pengguna. Aplikasi ini berbasis Laravel dan bertujuan untuk mempermudah pencatatan data hewan agar lebih rapi, aman, dan mudah diakses. Selanjutnya, penjelasan fitur akan disampaikan oleh Farah Zahwa. Baik, terima kasih Desta. Pertama, pengguna harus melakukan login untuk mengakses aplikasi sistem autentikasi ini, yang fungsinya untuk membatasi akses dan menjaga keamanan data. Jika login berhasil, pengguna akan diarahkan ke dashboard yang menjadi pusat navigasi aplikasi, di mana dashboard ini tersedia menu data hewan, gambar hewan, riwayat, forum, dan logout. Lalu untuk pada fitur data hewan, untuk dashboard ini isinya akan ada hewan, tambah hewan, riwayat, forum, dan logout. Lalu selanjutnya, pada fitur data hewan, pengguna dapat melihat daftar seluruh hewan yang disimpan di seluruh sistem, melihat detail hewan, memperbarui data, serta menghapus data jika diperlukan. Selanjutnya, penjelasan mengenai penambahan dan riwayat hewan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada fitur untuk tambah hewan yang digunakan untuk memasukkan data hewan baru ke dalam sistem. Pengguna cukup mengisi form seperti nama hewan, jenis, umur, jenis kelamin, dan kondisi, lalu data akan masuk ke database. Selain itu, terdapat fitur riwayat hewan selanjutnya yang berfungsi untuk mencatat pemeriksaan kesehatan, perawatan, vaksinasi, serta perubahan kondisi hewan secara kronologis. Dan fitur ini sangat membantu karena seluruh histori hewannya dapat dilihat kembali dengan mudah dan terstruktur. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah aplikasi InOneCare juga memiliki fitur forum yang digunakan sebagai media komunikasi antar pengguna, seperti membuat topik diskusi, bertanya, dan juga berbagai informasi seputar hewan. Boleh di-next? Secara umum, alur kerja aplikasi ini dimulai dari login, lalu masuk ke dashboard, memilih fitur, sistem memproses data, dan data akan disimpan di database. Dan hasilnya dapat dilihat kembali oleh pengguna. Boleh di-next? Selanjutnya adalah teknologi yang digunakan dalam aplikasi ini, diantaranya adalah Laravel sebagai backend, lalu ada Blade sebagai Blade Template Engine, lalu ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, dan juga ada database sebagai tempat menyimpan data. Boleh di next? Lalu kelebihan dari aplikasi InOneCare sendiri adalah data tersimpan terpusat, memiliki fitur riwayat dan juga forum, mudah digunakan serta dapat dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya akan masuk ke demo. Jadi pada demo kali ini kami akan memperlihatkan bagaimana cara menggunakan aplikasi InOneCare berdasarkan user manual. Pertama, pengguna mengguna aplikasi melalui alamat localhost. Jadi ini adalah halaman landing page aplikasi InOneCare. Selanjutnya kita akan klik daftar. Jadi pertama, pengguna yang belum memiliki akun dapat melakukan registrasi dan pengguna dapat mengisi data sesuai dengan form yang ditampilkan. Jadi nama penggunanya boleh kita isi nanti. Dan emailnya cantik@gmail.com. Lalu kata sandi dan konfirmasi kata sandinya mulai cantik 123 dan terus. Dan nomor teleponnya 0823. Oke, lalu tanggal lahirnya bisa disesuaikan.
Oke, jadi setelah seluruh data diisi dengan benar, pengguna bisa menekan tombol daftar untuk membuat akun. Oke, setelah registrasi berhasil, pengguna dapat melakukan login menggunakan akun yang telah didaftarkan tadi. Jika login berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman utama aplikasi. Jadi untuk login menggunakan email atau nomor telepon. Di email dengan email cantik@gmail.com. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Haswa. Baik, selanjutnya di sini ada dashboard, yang mana di sini terdapat header, yang merupakan kolom pencarian untuk user dan juga untuk pesan di forum, lalu ada notifikasi, terus ada pengaturan, sama ada menu pengguna di sini, dan pengguna di sini bisa juga untuk masuk ke forum diskusi untuk melihat, mencari, membuat diskusi baru terkait hewan peliharaan. Nah, di sini kita bisa mungkin untuk cari kucing, lalu hasilnya akan muncul bahwa diskusi-diskusi mengenai kucing tersebut. Lalu untuk pengguna juga bisa, contohnya Kayana. Di sini dapat melihat juga pengguna untuk user yang ditemukan dan bisa untuk dicek juga. Untuk dashboard sendiri di sini kita bisa melihat untuk diskusi-diskusi yang ada dan contoh untuk buat diskusinya. Dan bisa sertakan juga untuk gambar. Lalu selanjutnya dapat diposting. Hasilnya bakal seperti ini, dan di sini kita bisa untuk melihat juga di sini mungkin ada yang bakal like atau bakal yang komen. Lalu selanjutnya di sini bisa dilihat bahwa tren diskusi di sini terbagi macam-macam, ada yang trending masuk pesan yang tadi karena dia baru diupload 20 detik yang lalu, terus ada yang terbaru ini diskusi yang baru saja diposting diurutan dari yang paling baru. Untuk yang trending ini dia hanya 7 hari. Untuk yang populer, dia diskusi dengan interaksi terbanyak sepanjang waktu di sini yang paling terbanyaknya adalah ini karena mendapatkan like 2 dan komentar 2. Lalu selanjutnya ada untuk setting. Setting di sini kita bisa untuk mengatur profil, mengatur notifikasi, keamanan, privasi, serta bantuan dan dukungan. Untuk profil saya ini nanti dia masuk ke menu profil saya yang sama. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada fitur notifikasi. Jadi fitur ini akan menampilkan pemberitahuan terkait aktivitas pengguna di dalam forum seperti adanya like pada postingan, lalu ada balasan terhadap diskusi yang dibuat, serta informasi penting lainnya agar pengguna selalu mendapatkan update terbaru secara real time. Lalu selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada hewan pilihan saya. Pada tab ini bisa menambah hewan, di mana untuk ini tab ini untuk mengelola informasi data hewannya. Untuk tambah hewan, kita bisa upload fotonya. Contohnya seperti foto kucing ini. Lalu untuk informasi dasar, nama hewannya bisa ditulis pesek. Lalu untuk jenisnya ada kucing, jenis hewannya. eh jen- untuk rasnya domestik. Lalu untuk jenis kelaminnya jantan. Dan untuk tanggal lahirnya pada tanggal 1 bulan 1 2025.
Untuk berat badannya 3 kilo. Untuk karakteristik khususnya, untuk ciri khususnya yaitu ekor panjang, disiplin seperti itu. Lalu untuk informasi kesehatan, statusnya sudah disteril dan alerginya tidak ada. Jadi kalau tidak ada dikasih tanda strip aja. Lalu untuk kondisi kesehatan khususnya tidak ada. Baru setelah itu baru kita bisa simpan hewan. Tadi kan sebelumnya nggak ada foto hewannya. Waktu kita upload baru ada eh, gambar hewannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di halaman ini pengguna dapat melihat total pemeriksaan, daftar hewan yang diperiksa, serta jumlah pemeriksaan di bulan yang berjalan. Untuk menambahkan riwayat baru, pengguna menekan tombol tambah riwayat kesehatan. Di sini kita akan pilih hewan peliharaannya. Karena terintegrasi dengan yang sebelumnya hewan saya, jadi langsung ada isi informasi dasarnya. Lalu di sini tanggal pemeriksaannya di-set dengan 1 Januari 2026. Oke, diagnosisnya flu. Tindakan yang dilakukan adalah disuntik. Nama dokternya Dr. Erwin. Ya, Erwin. Oh. Terus catatan tambahannya adalah kucing tidak diperbolehkan untuk makan sembarangan. Untuk jadwal pemeriksaan berikutnya bisa diisi dengan 13 Januari. Langsung disimpan saja. Nah, berikut adalah hasil yang sudah disimpan. Selanjutnya bisa langsung ke bagian pengingat. Baik, pada bagian pengingat ini, di halaman ini, pengguna dapat melihat pengingat aktif dan juga pengingat yang telah selesai. Untuk menambahkan pengingat baru, pengguna dapat menekan tombol tambah pengingat, lalu mengisi informasi seperti nama hewan, jenis perawatan, tanggal, dan juga waktu catatan. Nama hewannya boleh ditulis pesek. Jenis perawatannya vaksinasi, ya oke. Terus tanggalnya di tanggal 13 aja yang tadi. Selanjutnya waktunya di jam 15.30. Catatannya adalah hewan harus dalam kondisi sehat. Simpan pengingat. Seperti yang dapat kita lihat, langsung muncul pengingat baru. Selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu profil saya. Pada halaman ini pengguna dapat melihat informasi akun seperti foto profil, nama lengkap, lokasi, dan waktu bergabung. Di bagian bawah terdapat tab postingan, balasan, dan suka yang menampilkan aktivitas pengguna di forum. Untuk mengubah data akun, pengguna dapat menekan tombol edit profile. Pada halaman edit profile, pengguna dapat memperbarui foto profil, nama lengkap, email, nomor telepon, tanggal lahir, serta alamat. Untuk contohnya bisa kita ganti untuk namanya, nama lengkapnya mungkin Cantika. Cantika. Lalu bisa setelah data dirasa udah sesuai, bisa dilakukan pembaruan dengan melakukan klik simpan profile. Dan informasi profil akan langsung terupdate. Untuk untuk demonya sudah kami lakukan semuanya, mulai dari dashboard hewan saya, riwayat kesehatan, pengingat, profil saya, forum, dan lain sebagainya. Eh, Sekian demo dan presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.